Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Irfa, tempat kisah-kisah penuh makna dibagikan dan pelajaran hidup dipetik. Sebelum kita menyelami babak baru yang penuh ketegangan, pengorbanan, dan balasan yang elegan ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk menjadi bagian dari keluarga besar kita. Jika kalian menyukai alur cerita yang cerdas dan menyentuh hati, pastikan untuk like video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan setiap babak terbarunya. Dan yang paling penting, mari kita berinteraksi di kolom komentar. Tulis nama kalian, dari kota mana kalian hadir, dan ketik "hadir" sebagai bukti dukungan kalian pada perjuangan Rifda ini. Siapkah kalian menyaksikan bagaimana satu lembar kain yang dihina justru menjadi simbol pengakuan internasional? Mari kita mulai. Rifda menahan napasnya, jemarinya yang lentik dan cekatan bergerak cepat menyelesaikan sulaman terakhir pada gaun putih di depannya. Aroma kopi dingin yang tersisa semalam dan suara jarum yang bergesekan dengan kain sutra mengisi keheningan ruang kerjanya yang sederhana. Ini adalah puncak dari 3 malam tanpa tidur. Gaun pengantin itu memang bukan gaun utama. Gaun ini adalah gaun cadangan, sebuah model uji coba yang ia buat untuk Risa, adiknya, yang akan menikah 2 minggu lagi. Namun, Rifda mengerjakannya dengan totalitas seorang seniman, menyematkan detail jahitan unik yang selama ini menjadi ciri khasnya, sebuah signature yang ia yakin bisa membawanya ke panggung internasional. Gaun itu berdiri gagah di atas manekin, menampilkan garis leher yang anggun dan lapisan brokat yang ia tata sendiri. Dalam hati, Rifda tahu, gaun ini adalah salah satu karya terbaiknya, meski hanya berstatus uji coba. Ia tersenyum tipis, rasa bangga dan lelah bercampur menjadi satu. Ini adalah persembahannya untuk Risa, adiknya yang ia sayang, meski belakangan hubungan mereka diselimuti oleh kecemburuan yang tak berkesudahan. Rifda membereskan benang-benang sisa, menggantung jarum-jarum di bantalan merahnya, dan menunggu. Ia ingin Risa menjadi orang pertama yang melihatnya. Sejak kecil, Rifda selalu menjadi tempat Risa meminta bantuan, mulai dari tugas sekolah hingga kini, gaun pengantin. Rifda selalu ada, selalu memberi lebih dari yang diminta, terkadang mengorbankan waktu dan mimpinya sendiri. Pintu kamar terbuka dengan keras. Bukan ketukan, melainkan hempasan. Risa muncul di ambang pintu, tampil dalam balutan pakaian olahraga mahal, wajahnya menunjukkan kombinasi kelelahan dan ketidaksabaran. Ia tidak menunjukkan minat sedikit pun pada manekin yang berdiri di tengah ruangan. "Mana? Sudah selesai?" tanya Risa tanpa basa-basi. Nada bicaranya selalu tajam, penuh tuntutan, seolah Rifda adalah asisten yang harus siap sedia. Rifda menghela napas, berusaha menjaga ketenangan hatinya. "Sudah, Risa. Lihatlah, ini baru selesai subuh tadi. Bagaimana menurutmu?" Rifda melangkah mundur, memberi ruang bagi adiknya untuk menilai. Ia berharap ada sedikit pujian, atau paling tidak, ucapan terima kasih atas kerja kerasnya selama 3 malam terakhir. Risa melangkah maju. Matanya menyapu gaun itu dari atas ke bawah. Namun tatapannya kosong, seperti melihat sehelai kain lap yang tidak berharga. Ia tidak menyentuhnya, apalagi mengagumi detail sulaman di bagian pinggang yang dikerjakan Rifda dengan penuh cinta. Sebaliknya, Risa justru tertawa kecil, tawa yang dingin dan meremehkan. "Apa-apaan ini, Rifda?" Risa menunjuk gaun itu dengan ujung sepatunya yang berharga mahal. "Kamu bilang ini gaun pengantin? Ini bukan gaun. Ini seperti karung goni yang dipaksakan jadi gaun. Garis lehernya kuno. Brokatnya terlalu berat. Dan sulaman aneh di pinggang itu? Apa kamu mencoba membuatku terlihat seperti badut di hari pernikahanku?" Wajah Rifda menegang, namun ia berusaha keras untuk tetap diam. Ia mengingat rencana awalnya, ini adalah gaun uji coba. Ia telah memperkirakan reaksi negatif Risa. Tapi mendengar hinaan sekeras itu, langsung menghantam hatinya sebagai seorang seniman. "Risa, aku membuatnya dengan pola yang paling rumit. Aku ingin tahu apakah..." Rifda mencoba menjelaskan, namun Risa memotongnya dengan sinis. "Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku hanya melihat sehelai kain yang jelek, kayak baju gembel. Aku tidak akan pernah memakai sampah ini, bahkan untuk foto prewedding." Seru Risa, suaranya naik 1 oktav, membangunkan Bu Ratna yang berada di dapur. Risa kemudian melakukan sesuatu yang membuat Rifda membeku di tempat. Dengan gerakan cepat dan tanpa berpikir,
Risa menarik gaun itu dari manekin. Gaun itu jatuh ke lantai, teronggok di antara tumpukan kain perca dan benang. Lalu, dengan tatapan penuh kebencian, Risa menendang gaun putih itu ke sudut ruangan yang dekat dengan tempat sampah di ruang kerja. Buang saja itu. Mataku sakit melihatnya. Aku sudah bilang, aku akan menyewa gaun dari butik Maharani. Model Eropa terbaru. Kamu harus membayarnya karena kamu sudah membuang waktuku dengan karya sampah ini. Risa berbalik, berjalan menuju pintu. Tapi Risa, gaun itu butuh 3 malam kerjaku. Aku bahkan belum sempat tidur. Protes Rifda, akhirnya tidak tahan. Risa berhenti di ambang pintu, berbalik, dan menyeringai. Itu masalahmu. Aku tidak memintamu mengerjakannya sampai mati. Sekarang, siapkan uang untuk butik Maharani. 50 juta. Itu hukuman karena kamu tidak bisa membuatku bangga. Setelah mengucapkan kalimat menghina itu, Risa membanting pintu, meninggalkan Rifda sendirian dalam keheningan yang memekakan. Rifda berdiri di sana, menatap gaun yang teronggok tak berdaya. Harga diri dan hati nuraninya sebagai seorang seniman tercabik-cabik. Ia merasakan air mata mendesak keluar, tetapi ia menahannya. Ia membiarkan penghinaan itu meresap, membakar amarahnya, mengubahnya menjadi tekad yang dingin dan strategis. Gaun ini memang direncanakan untuk dibuang. Rifda sudah tahu Risa akan menolak. Namun, ia tidak menyangka Risa akan menghina karya tangannya sebegitu kejamnya. Gaun itu, yang ia buat dengan detail signature yang ia yakini akan membawanya ke puncak, kini dilemparkan seperti sampah. Saat Rifda perlahan memungut gaun itu, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan panggilan masuk dari nomor internasional yang belum pernah ia lihat. Emer Lauren, Azur Atelier. Rifda menatap ponsel dan gaun di tangannya secara bergantian. Penghinaan Risa, panggilan ini, semua terasa seperti sebuah takdir yang saling terkait. Ini bukan hanya tentang gaun yang dibuang. Ini adalah tentang martabat dan pengakuan yang harus ia rebut kembali. Bu Ratna masuk dengan wajah cemas. Ada apa, Rifda? Suara Risa keras sekali. Apa yang dia lakukan pada gaunmu? Rifda tersenyum kecil, meletakkan gaun itu kembali di manekin, dan menghapus setitik debu di bahunya. Tidak apa-apa, Bu. Risa hanya sedang stres. Dia tidak suka modelnya. Gaun ini memang hanya model uji coba. Tidak apa-apa. Bu Ratna menggelengkan kepala. Ibu tidak mengerti kenapa Risa begitu keras padamu. Padahal kamu selalu membantunya. Ibu tahu kamu pasti sangat lelah. Sudah, istirahat dulu, Nak. Masalah uang, biar ibu yang bicara dengan Risa. Tidak perlu, Bu. Saya akan mengurusnya sendiri, potong Rifda cepat. Ini tanggung jawab saya. Bu, saya harus mengangkat telepon ini. Penting, ujar Rifda, menatap ponselnya yang terus berdering, menampilkan nama Emer Lauren. Bu Ratna mengangguk dan keluar, menutup pintu perlahan. Rifda menarik napas dalam-dalam, mengambil ponselnya, dan menekan tombol hijau. Halo, suara Rifda terdengar tenang, seolah hatinya tidak baru saja hancur berkeping-keping. Halo, dengan Rifda Handayani? Saya Lauren Dubois dari Azur Atelier. Saya punya penawaran yang tidak bisa Anda tolak, kata suara di seberang sana, dengan aksen Perancis yang kental dan profesional. Rifda mengepalkan tangannya di belakang punggung, tatapannya terarah pada gaun putih di manekin. Ini adalah babak baru. Ini bukan lagi tentang pernikahan Risa. Ini adalah tentang gaun penebusan. Ia siap. Rifda tidak pernah menyangka bahwa panggilan telepon yang ia terima di tengah kehancuran emosionalnya akan menjadi kunci sekaligus senjata paling ampuh untuk membalikkan keadaan. Suara Emer Lauren Dubois, yang memperkenalkan dirinya sebagai pemilik Azur Atelier, salah satu rumah mode paling eksklusif di Eropa, mengisi ruang kerjanya yang baru saja menjadi saksi bisu penghinaan Risa. Rifda mendengarkan setiap kata dengan saksama, menjauhkan pandangan dari gaun yang teronggok di manekin, fokus sepenuhnya pada peluang emas yang tiba di saat paling krusial dalam hidupnya. Emer Lauren menjelaskan bahwa ia telah memantau karya-karya Rifda secara anonim, melalui beberapa proyek kecil yang Rifda unggah secara online, dan beberapa rekomendasi dari klien rahasia. Ia secara spesifik menyebutkan obsesinya pada detail jahitan tangan yang sangat unik dan presisi, ciri khas yang selalu Rifda sematkan pada setiap karyanya. Detail yang ironisnya, baru saja Risa cibir habis-habisan sebagai sesuatu yang kuno dan jelek.
Pengakuan dari seorang legenda mode dunia itu seketika menampar pipi Rifda. Sebuah pengakuan yang jauh lebih berharga daripada 1000 pujian dari Risa sekalipun. Ini bukan hanya sebuah penawaran pekerjaan. Ini adalah validasi. Nona Rifda, kami butuh nafas baru. Sentuhan Asia yang otentik dan berkelas, terutama untuk koleksi bridal kami di pasar regional. Kami percaya, Anda adalah orang yang tepat. Jelas Emer Lauren, suaranya terdengar meyakinkan. Kami menawarkan posisi kepala desainer Asia. Anda akan bertanggung jawab penuh atas line baru kami. Napas Rifda tercekat. Posisi kepala desainer? Di Azur Atelier? Ini adalah mimpi gila yang bahkan tidak berani ia sebutkan dengan lantang. Ia menutup matanya sebentar, membiarkan kebahagiaan itu meresap, sebelum kembali ke mode strategis. Ia teringat pada Risa, pada gaun yang baru saja dilempar, pada tuntutan biaya 50 juta yang harus ia bayar. Emer Lauren, saya sangat tersanjung. Tapi saya punya satu syarat, kata Rifda. Suaranya berubah. Dari seorang penjahit yang lelah menjadi seorang pebisnis yang cerdas. Emer Lauren tertawa kecil. Menarik. Syarat apa, Nona Rifda? Posisi dan identitas saya sebagai kepala desainer harus dirahasiakan sepenuhnya. Setidaknya sampai grand launching koleksi 2 minggu setelah tanggal pernikahan adik saya. Dan, saya butuh Anda melakukan satu hal lagi untuk saya, ujar Rifda, matanya menatap tajam ke arah gaun di manekin. Rifda menjelaskan kepada Emer Lauren bahwa pernikahannya adalah titik balik penting, dan ia butuh panggung untuk pengumumannya sendiri. Ia butuh semua orang, terutama Risa dan keluarga besarnya, menyaksikan betapa berharganya karya dan dirinya. Rifda meminta Emer Lauren untuk datang ke pernikahan Risa sebagai tamu kehormatan yang sangat penting. Sosok misterius yang membuat semua orang bertanya-tanya. Emer Lauren, yang terbiasa dengan permainan strategi di dunia mode, langsung menyukai ide Rifda. Ia melihat Rifda bukan hanya sebagai desainer berbakat, tetapi juga sebagai seorang strategis ulung. Sebuah pembalasan yang sangat elegan. Saya suka itu, Nona Rifda. Saya akan datang. Anggap saja ini sebagai kontrak rahasia pertama kita. Saya akan membuat kehadiran saya terasa istimewa. Saya jamin, janji Emer Lauren. Kesepakatan pun tercipta dalam keheningan ruang kerja itu, disaksikan oleh gaun putih yang baru saja dihina. Setelah panggilan berakhir, Rifda berdiri tegak. Emosi sedih dan marah lenyap, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Rencana balas dendam elegan telah dimulai. Ini bukan lagi sekadar pembalasan. Ini adalah upaya membuktikan nilai diri kepada dunia. Rifda tahu, untuk mewujudkan rencana ini, ia tidak bisa lagi bekerja di rumah. Risa terlalu posesif dan curiga. Rifda membutuhkan studio terpisah, ruang kerja yang aman di mana ia bisa menciptakan gaun penebusan yang sesungguhnya, masterpiece yang akan mengguncang panggung internasional dan membungkam cibiran Risa selamanya. Ia segera mencari studio kecil yang disewakan di kawasan industri kreatif yang jauh dari pusat kota. Ia tidak bisa mengambil risiko Risa menemukan sketsa atau bahan bakunya. Ia menghubungi seorang teman lama, seorang kontraktor yang berjanji akan menyulap studio itu menjadi benteng kreativitas dalam 2 hari. Kini, masalah yang tersisa adalah Risa dan uang 50 juta untuk gaun sewaan. Rifda tahu Risa hanya mencari alasan untuk mempermalukannya dan menuntut uang, seolah Rifda adalah pengangguran tak berguna. Rifda, yang selama ini bekerja sebagai penjahit lepas profesional, sebenarnya memiliki tabungan yang lebih dari cukup, namun ia enggan memberikannya begitu saja kepada Risa. Itu akan membuat Risa merasa menang. Saat malam menjelang, Risa kembali dari pusat perbelanjaan, membawa tas-tas belanja mewah dan wajah yang puas. Ia mendatangi Rifda yang sedang merapikan beberapa peralatan jahit. Sudah ada uangnya, Rifda? Kontrak butik Maharani harus ditandatangani besok, dan mereka butuh uang muka penuh. Tanya Risa. Nadanya mengancam. Atau kamu mau Ibu Ratna yang turun tangan membelikan gaun untuk anak kesayangannya? Rifda menoleh. Senyum tipis terukir di bibirnya. Tenang, Risa. Tentu saja, aku akan membayarnya. Tapi aku punya cara sendiri. Aku tidak mau uangku bercampur dengan uang ibu, jawab Rifda, menggunakan taktik psikologis. Aku akan membayar penuh 50 juta itu, tapi tidak sekarang. Aku akan membayarnya di hari pernikahanmu. Anggap saja itu hadiah dariku. Sebuah cek yang sangat besar, langsung atas namamu, di depan semua tamu.
Mata Risa melebar. Ia tidak menyangka Rifda akan menawarkan uang sebanyak itu, apalagi secara terbuka di hari pernikahannya. Risa terdiam sejenak, berpikir. Risa sebenarnya tidak terlalu peduli dengan uang dari Rifda. Yang ia inginkan adalah Rifda terlihat berjuang dan terhina. Namun, janji cek besar di depan tamu adalah godaan yang tak tertahankan bagi Risa yang haus pujian. Itu akan menunjukkan betapa kayanya ia dan betapa tunduknya sang kakak. Baiklah, aku terima tawaran itu. Tapi jangan coba-coba membatalkannya. Ingat, 50 juta, tunai, di hari H, ancam Risa, merasa menang karena telah mengendalikan Rifda. Ia tidak menyadari bahwa cek itu akan menjadi amplop terakhir dari sebuah pembalasan yang mematikan. Setelah Risa pergi, Rifda kembali ke gaun uji coba yang ia pungut. Ia memotong sebagian kecil dari brokat yang dihina Risa, membersihkannya, dan menyimpannya. Bagian ini akan menjadi detail kecil yang tersembunyi di gaun penebusannya, sebuah simbol pengingat akan hinaan Risa. Ia mulai membuat sketsa-sketsa rahasia, memadukan sentuhan klasik Eropa dengan keahlian jahit Asia yang ia miliki. Sketsa itu bukan hanya desain, tetapi rencana strategisnya. Emer Laurent akan membawanya ke puncak, dan ia harus memastikan gaun penebusan itu layak menjadi centerpiece di grand launching mode internasional. Malam itu, Rifda berkemas. Ia hanya membawa peralatan jahit terbaiknya, buku sketsa rahasia, dan tekad baja. Ia mencium kening Bu Ratna yang sudah tertidur pulas, berbisik bahwa ia akan pergi keluar kota untuk mengerjakan proyek besar yang sangat penting. Ia meninggalkan rumah itu bukan sebagai seorang penjahit yang terhina, tetapi sebagai seorang kepala desainer rahasia yang sedang dalam misi. Pintu rumah tertutup di belakangnya, membuka gerbang menuju dunia yang penuh pengakuan dan kejutan yang akan ia hadirkan di hari pernikahan Risa. Rifda tahu, 2 minggu ke depan akan menjadi neraka kerja keras baginya, tetapi ia melakukannya dengan gembira. Gaun penebusan harus sempurna. Rifda tiba di studio sewaannya yang baru, sebuah ruangan kecil di lantai 3 sebuah ruko tua yang jauh dari keramaian perumahan elitnya. Tempat itu sunyi, tersembunyi, dan sempurna untuk menciptakan sebuah mahakarya tanpa ada mata Risa yang mengawasi atau komentar tajam yang menusuk. Dindingnya dicat putih, langit-langitnya tinggi, memberikan ruang bagi pikiran dan kreativitasnya untuk melambung bebas. Setelah mengatur semua peralatan dan bahan baku mewah yang ia pesan secara rahasia, sutra Italia terbaik, brokat Perancis dengan tenunan halus, dan ribuan kristal kecil, Rifda berdiri di depan manekin kosong, siap memulai babak baru. Ia menatap bros kecil yang ia buat. Itu terbuat dari sisa potongan brokat gaun yang dihina Risa. Gaun yang dianggap Risa hanya pantas dibuang ke tempat sampah. Rifda tidak membuangnya. Ia membersihkan potongan itu, memberinya sentuhan emas pada tepiannya, dan membentuknya menjadi sebuah bros berbentuk jarum yang anggun. Bros itu kini ia sematkan di sudut buku sketsa utamanya, menjadi pengingat abadi bahwa setiap cemoohan adalah bahan bakar. Gaun yang dicaci Risa adalah umpan yang berhasil, dan kini waktunya menciptakan gaun penebusan. Proses perancangan gaun penebusan dimulai dengan meditasi. Rifda tahu, gaun ini harus melampaui standar desain lokal. Ia harus mencerminkan identitasnya sebagai kepala desainer Asia untuk Azur Atelier. Ia memadukan siluet modern Eropa yang ramping dan berani dengan detail sulaman tangan tradisional Indonesia yang memakan waktu, menciptakan fusi yang belum pernah ada. Gaun itu tidak akan berwarna putih polos seperti gaun Risa. Rifda memilih warna champagne gold yang mewah dan berwibawa, mencerminkan kemewahan yang tenang dan kekuatan finansial yang baru ia miliki. Setiap jahitan harus presisi. Setiap lipatan harus jatuh sempurna, karena ini bukan lagi hanya gaun. Ini adalah pernyataan karir di hadapan Emer Laurent dan dunia mode. Di tengah kesibukan merancang pola dasar, Rifda teringat pada gaun sewaan Risa yang mahal. Rasa penasaran mendorong Rifda untuk melakukan pencarian daring yang mendalam. Ia mencari katalog butik Maharani dan akhirnya menemukan foto gaun pengantin Risa. Begitu melihatnya, jantung Rifda berdebar kencang. Modelnya, garis bahu asimetrisnya, dan detail lipatan pinggangnya semuanya sangat familiar. Rifda bergegas membuka lemari arsip lamanya, tempat ia menyimpan folder-folder sketsa desain yang tidak pernah ia publikasikan, khawatir ide-idenya dicuri. Ia menarik sebuah folder lusuh berjudul, Koleksi Cahaya Asia, belum diproduksi. Di dalamnya, terdapat sebuah sketsa yang ia buat 3 tahun lalu,
Sebuah desain impian yang ia ciptakan saat ia masih berpikir akan memulai butiknya sendiri. Sketsa itu, yang ia beri nama Siluet Ratna, memiliki hampir 90% kesamaan dengan gaun sewaan Risa. Gaun Risa adalah plagiat yang diolah ulang dari ide orisinalnya. Sebuah fakta kejam menghantam Rifda. Risa tidak hanya iri pada talenta Rifda, tetapi ia juga mencuri ide-idenya dan menggunakannya untuk keuntungannya. Bahkan menganggap remeh si pemilik ide aslinya. Kemungkinan besar, Risa pernah mengintip folder sketsa ini saat Rifda sedang pergi. Kemarahan Rifda kini berubah menjadi rasa jijik yang mendalam. Risa tidak hanya tidak tahu berterima kasih. Dia adalah penipu yang licik. Fakta ini semakin membenarkan keputusan Rifda untuk tidak membalas Risa dengan pertengkaran murahan, melainkan dengan pembalasan yang terstruktur dan terencana, menggunakan panggung terbesar yang ada. Beberapa hari berlalu. Rifda dan Emer Laurent mulai mengadakan rapat rahasia melalui konferensi video terenkripsi. Emer Laurent sangat antusias dengan konsep gaun penebusan Rifda. Ia membantu Rifda mengurus dokumen legal dan memfasilitasi pengiriman bahan baku kutur langsung dari Italia, melewati jalur kargo rahasia agar tidak terdeteksi. Dalam rapat itu, Rifda juga menjelaskan detail rencana panggungnya. Emer Laurent akan menjadi kunci, dan gaun penebusan harus menjadi klimaks yang membalikan semua narasi. Sementara itu, di rumah, Risa menikmati kemenangannya. Ia percaya bahwa Rifda telah pergi melarikan diri karena takut harus membayar denda 50 juta dan sedang bekerja keras di suatu tempat untuk mengumpulkan uang. Ia sesekali mengeluh kepada Bu Ratna tentang betapa tidak bertanggung jawabnya Rifda meninggalkan rumah menjelang pernikahan. Namun, Bu Ratna, yang selalu mencintai kedua putrinya, merasakan keanehan pada Rifda. Ketenangan Rifda saat pergi, panggilan telepon rahasia yang ia dengar, dan sorot mata Rifda yang penuh tekad saat terakhir mereka bertemu, membuat Bu Ratna merasa Rifda sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Bu Ratna akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Rifda di lokasi yang Rifda berikan. Rifda mengatur pertemuan di sebuah kafe dekat studio. Rifda tidak mengungkapkan posisinya di Azur Atelier, karena ia harus menjaga kerahasiaan untuk kesepakatan dengan Emer Laurent. Ia hanya mengatakan kepada Bu Ratna bahwa ia sedang mengerjakan proyek kutur rahasia untuk klien internasional yang sangat besar, sebuah proyek yang akan menentukan masa depannya. Rifda, ibu hanya ingin kamu menjaga kesehatan. Jangan terlalu memaksakan diri. Risa, dia hanya sedang panik. Dia tidak bermaksud jahat, kata Bu Ratna, mencoba menengahi. Rifda menggenggam tangan ibunya. Bu, saya tahu Risa. Saya tidak akan membiarkan hinaan Risa merusak fokus saya. Justru karena hinaan itu, saya harus membuktikan nilai saya. Saya tidak akan membayar Risa dengan uang tunai biasa, Bu. Saya akan membayar Risa dengan cek yang sangat besar di hari pernikahannya, seperti yang saya janjikan. Tapi di saat yang sama, Bu, saya akan memberikan bukti pada dunia bahwa karya tangan yang Risa anggap sampah, justru adalah harta yang dicari oleh seluruh dunia. Bu Ratna menatap mata putrinya. Sorot mata Rifda bukan lagi mata seorang anak yang mencari pengakuan, melainkan mata seorang pemimpin yang tahu persis apa yang dia lakukan. Bu Ratna merasa lega sekaligus bangga. Ia berjanji akan mendukung Rifda dan mengendalikan Risa di rumah. Ia juga berjanji akan memastikan Risa tidak merusak rencana kejutan yang disiapkan Rifda, meski ia sendiri belum tahu kejutan apa itu. Setelah pertemuan itu, Rifda kembali ke studio. Waktu terus berjalan. Tinggal 10 hari lagi menuju pernikahan Risa. Di hadapannya, gaun penebusan mulai terbentuk, memancarkan kilau champagne gold yang mewah. Rifda menyentuh bros kecil berbentuk jarum di buku sketsanya. Risa mungkin mencuri desain lamanya. Risa mungkin menghina karyanya. Tapi Risa tidak pernah bisa mencuri bakat dan takdir Rifda yang sudah diakui oleh panggung mode dunia. Rifda mulai memasang sulaman terakhir. Setiap benang yang menari di atas brokat mahal itu adalah narasi tanpa kata. Ia tidak butuh berteriak. Ia tidak butuh bertengkar. Ia akan membiarkan karyanya yang berbicara. Dan suaranya akan terdengar oleh semua orang, termasuk Risa yang sombong. Rifda hanya perlu menunggu momennya tiba. Momen di mana ia akan melangkah ke aula pernikahan, bukan sebagai kakak yang terhina, tetapi sebagai kepala desainer yang dihormati, didampingi oleh Emer Laurent. 7 hari menjelang pernikahan Risa dan Dimas, studio rahasia Rifda telah menjelma menjadi medan pertempuran sunyi. Rifda hidup dalam isolasi total, hanya ditemani cahaya lampu meja dan bayangan dirinya sendiri di dinding.
Ia benar-benar tenggelam dalam proses penciptaan gaun penebusan. Jam demi jam, hari demi hari, ia menenun benang impiannya menjadi kain nyata. Gaun champagne gold itu kini hampir sempurna. Lapisan-lapisan sutra terentang bagai sayap dewi di manekin. Rifda fokus pada detail yang tak terlihat oleh mata awam, teknik haute couture yang hanya dikuasai desainer kelas dunia. Ia melakukan sulaman dengan tangan pada bagian punggung dan ekor gaun, membentuk pola tradisional Indonesia yang sangat rumit, menuntut konsentrasi penuh. Setiap tusukan jarum adalah pelipur lara atas setiap kata tajam yang pernah Risa lontarkan padanya. Ia memastikan bahwa detail yang sama persis ini, detail signature Rifda, akan menjadi highlight dalam pameran Azur Atelier yang akan disiarkan di pernikahan adiknya. Sementara Rifda berjuang dengan jarum dan benang, Risa di rumah semakin tinggi di atas awan kesombongan. Ia mengirim pesan kepada Rifda, menanyakan perkembangan uang 50 juta itu dengan nada mengejek, yakin bahwa kakaknya sedang menderita di luar sana. Risa sesumbar kepada Dimas dan teman-temannya bahwa Rifda telah melarikan diri karena tidak sanggup membayar denda, dan baru akan muncul di hari H membawa uang. Risa merasa puas melihat kursi Rifda kosong di meja makan. Ia menganggap ini adalah kemenangan total atas kakaknya yang selalu dipuji berbakat. Dimas, lihatlah detail lace gaun ini, ujar Risa suatu sore, memamerkan foto gaun suaannya kepada Dimas, calon suaminya. Ini desain Eropa terbaru. Gaun ini membuat gaun murahan yang Rifda coba buat terlihat seperti kain lab. Syukurlah dia tidak jadi memakainya. Dimas hanya mengangguk setuju. Sudah terbiasa dengan keangkuhan Risa. Risa tidak pernah tahu bahwa gaun mahal yang ia banggakan itu adalah plagiat kasar dari sketsa lama Rifda. Dan Rifda, dari jauh, melihat keangkuhan Risa sebagai bahan bakar. Jika Risa mencuri ide lamanya, maka Rifda akan membalasnya dengan ide yang jauh lebih baru dan lebih besar, yang diakui secara global. Rifda mulai memikirkan logistik hari H. Ia tahu, untuk membalikan narasi, ia tidak bisa tampil biasa. Pertama, ia menyelesaikan gaun malamnya sendiri, gaun yang akan ia kenakan ke pesta Risa. Gaun ini berwarna emerald green yang kaya, dengan siluet yang menunjukkan wibawa, bukan hanya kecantikan. Gaun itu dirancang untuk membuat Rifda terlihat seperti investor atau eksekutif yang sangat penting, bukan sekadar tamu. Ia menyematkan bros kecil dari sisa brokat gaun yang dibuang di bagian bahu gaun emeraldnya, sebuah tanda tersembunyi bahwa ia membawa kisah penghinaan itu bersamanya, namun telah mengubahnya menjadi kekuatan. Selanjutnya, koordinasi dengan Emer Lauren menjadi sangat penting. Mereka mengadakan rapat terakhir melalui video aman. Emer Lauren mengonfirmasi bahwa ia akan datang dengan jet pribadi keesokan hari. Mereka mengatur kode rahasia dan rencana panggung detail. Emer Lauren akan tiba dan menarik perhatian sebagai orang penting. Ia akan memberikan pidato yang sangat umum pada awalnya, kemudian mengundang Rifda ke panggung sebagai sosok yang harus ia perkenalkan. Klimaksnya, mereka akan menggunakan sistem proyektor aula untuk menayangkan video grand launching Azur Atelier dari Singapura, yang telah diatur sedemikian rupa agar gaun penebusan Rifda tampil sebagai final PEC. Untuk memastikan video dapat diputar sempurna, Rifda diam-diam menghubungi pihak event organizer pernikahan Risa, memperkenalkan dirinya sebagai kepala tim dokumentasi tamu VIP dari pihak Emer Lauren. Ia memberikan uang muka yang sangat besar kepada teknisi sound system dan proyektor, dengan alasan bahwa Emer Lauren adalah seorang perfeksionis yang ingin menunjukkan presentasi bisnisnya yang penting. Tanpa sadar, teknisi itu telah menjadi pion penting dalam pembalasan Rifda, menerima bayaran besar hanya untuk memastikan satu file video diputar pada waktu yang tepat. Rifda juga mengurus masalah uang 50 juta. Ia tidak membawa uang tunai, melainkan menyiapkan sertifikat transfer bank yang akan ia jadikan cek simbolis di hari H. Ia mencetak dokumen itu dengan kertas yang paling elegan. Dalam hatinya, ia tersenyum. 50 juta rupiah adalah uang muka yang ia dapatkan dari Azur Atelier dalam satu hari kerja, sebuah nominal yang tidak ada artinya dibandingkan dengan kontrak dan masa depannya. Dengan memajang cek itu, Rifda tidak hanya memenuhi janjinya, tetapi juga secara halus menunjukkan bahwa uang itu bukanlah beban baginya, melainkan sekadar uang receh untuk mengakhiri drama. Bu Ratna, yang sesekali menghubungi Rifda, mulai menyampaikan kabar bahwa Risa telah mengundang banyak sekali rekan bisnis Dimas yang sangat berpengaruh. Risa ingin pernikahannya menjadi ajang pamer kekayaan dan koneksi. Rifda mendengar kabar itu dan tersenyum puas. Semakin banyak mata yang menyaksikan kejatuhan Risa, semakin kuat efek pembalasan Rifda. Ia menguatkan hati,
kembali ke manekin, memberikan sentuhan akhir pada gaun penebusan. Di malam terakhirnya di studio, Rifda mengenakan gaun emerald green yang ia rancang. Ia berdiri di depan cermin, melihat pantulan dirinya sendiri. Ia bukan lagi Rifda yang rapuh dan terhina. Ia adalah Rifda, seorang desainer jenius yang akan segera diakui dunia. Gaun itu tidak hanya indah, tetapi juga memancarkan kekuatan. Ia menggenggam bros jarum kecil dari brokat yang dibuang Risa. Besok, ia akan kembali ke rumah, kembali ke aula itu. Bukan untuk menghadiri pesta Risa, tetapi untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Kehormatan, pengakuan, dan takdir yang sudah ditulis ulang oleh tangannya sendiri. Rifda melaju menuju bandara, meninggalkan studio rahasianya hanya untuk menjemput Emer Laurent, sosok yang menjadi kunci utama dalam skenario pembalasan elegannya. Kedatangan Emer Laurent bukan hanya sekadar menjemput bos baru, tetapi juga mengamankan saksi terpenting atas validitas karyanya. Begitu tiba di bandara, Rifda langsung menuju terminal jet pribadi, tempat privasi dan kerahasiaan terjaga sempurna. Emer Laurent tiba dengan penampilan yang sangat mencolok. Setelan jas Italia yang dipotong sempurna, didampingi dua asisten pribadi yang juga tampil sangat profesional. Kehadiran Emer Laurent ini sudah dirancang untuk menarik perhatian Risa dan tamu undangan Risa. Nona Rifda, senang bertemu Anda secara langsung, sapa Emer Laurent dengan jabat tangan hangat. Saya sudah mempelajari semua detail rencana Anda. Gaun itu? Gaun penebusan, bukan? Saya yakin itu adalah karya yang akan membuat para kritikus mode terdiam. Rifda tersenyum tipis. Terima kasih, Emer Laurent. Saya tidak akan pernah membuat Anda kecewa. Gaun itu akan sempurna. Sama sempurnanya dengan waktu yang kita atur. Rifda menjelaskan bahwa ia akan membawa Emer Laurent langsung ke hotel bintang 5 yang telah ia pesan. Selama perjalanan, mereka membahas detail akhir. Emer Laurent akan menjadi sosok misterius dari Eropa yang kehadirannya tiba-tiba dan tanpa penjelasan membuat semua orang, terutama Risa dan Dimas, panik. Di pesta nanti, saya akan bersikap sangat menjaga jarak dan hanya berkomunikasi secara formal dengan Anda. Ini untuk menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang sangat penting, yang mungkin adalah partner bisnis yang sangat besar dan rahasia, bukan hanya seorang penjahit rumahan, kata Emer Laurent, mengusulkan. Rifda setuju. Strategi ini akan membuat Risa semakin curiga, mengalihkan fokusnya dari gaun pengantin ke status sosial Rifda. Sementara itu, di rumah, Risa semakin dipenuhi kecurigaan dan rasa puas diri yang semu. Ia merasa superior karena berhasil memaksa kakaknya pergi dan menuntut uang 50 juta. Namun, ketenangan Rifda saat terakhir kali mereka bertemu membuat Risa terusik. Risa mencoba menghubungi Rifda, namun Rifda sengaja tidak menjawab, hanya membalas dengan pesan singkat yang sangat profesional. Semua sudah teratasi. Cek 50 juta akan diserahkan sesuai janji, tunai, di hari H. Pesan singkat itu justru membuat Risa semakin kesal, karena tidak bisa melihat penderitaan Rifda. Pada sore hari, sebuah mobil mewah berplat nomor asing tiba di depan rumah Risa. Mobil itu mengantar Emer Laurent ke hotel. Bu Ratna, yang kebetulan sedang berada di teras, melihatnya. Ia tahu bahwa mobil itu adalah milik tamu penting Rifda. Bu Ratna segera menghubungi Rifda yang sudah berada di hotel. Rifda, siapa tamu Eropa itu? Ibu melihat mobilnya sangat mewah. Dia tamu yang kamu maksud? Tanya Bu Ratna penuh selidik. Rifda tersenyum lega karena Bu Ratna sudah melihat Emer Laurent. Iya, Bu. Dia adalah klien terbesar saya. Dia datang jauh-jauh hanya untuk urusan proyek ini. Mohon Ibu jangan katakan apa-apa pada Risa. Biarkan dia penasaran, pinta Rifda. Bu Ratna yang sudah menjanjikan dukungan pada Rifda, setuju untuk tutup mulut, meskipun hatinya semakin penasaran dengan proyek besar putrinya itu. Kecurigaan Risa memuncak saat malam tiba. Ia mencoba mencari informasi tentang Emer Laurent Dubois melalui Dimas. Dimas, yang memiliki koneksi di dunia bisnis, sempat mencari tahu. Dimas menemukan bahwa Emer Laurent adalah seorang maestro mode yang sangat tertutup dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Mengetahui sosok penting itu akan datang ke pernikahannya, Risa langsung merasa bangga. Ia mengira Emer Laurent adalah teman dari salah satu kolega Dimas dan keberadaannya akan meningkatkan status sosial Risa di mata para tamu. Ia sama sekali tidak menghubungkannya dengan Rifda. Risa bahkan mendekati Bu Ratna,
menanyakan apakah Bu Ratna tahu tentang tamu penting dari Eropa. Bu, apakah ada teman ayah atau kolega Dimas yang datang dari Eropa? Mereka sangat penting. Loh, Bu. Jangan sampai ada kesalahan sambutan di hari H nanti, ujar Risa dengan nada penuh harap. Bu Ratna hanya menggeleng dan tersenyum. Ibu tidak tahu, Nak. Ibu sudah tua, tidak mengikuti urusan bisnis kalian. Mungkin teman Dimas, ya? Tapi yang pasti, tamu jauh harus kita hormati. Bu Ratna menahan diri mati-matian untuk tidak mengungkapkan apa yang ia ketahui. Ia melihat Risa yang begitu angkuh, dan ia merasa Risa pantas mendapatkan pelajaran. Di saat yang sama, Rifda dan Emer Lauren melakukan pertemuan santai di restoran hotel. Mereka mengatur strategi bahasa tubuh. Rifda harus terlihat tenang, percaya diri, dan profesional, seolah ia adalah atasan Emer Lauren. Emer Lauren, sebaliknya, harus menunjukkan rasa hormat yang terukur. Tujuannya adalah menciptakan keraguan di benak Risa dan para tamu. Siapa sebenarnya Rifda ini? Kami akan memastikan semua media di Eropa dan Asia siap siaga untuk grand launching ini. Mereka akan mengumumkan Anda sesaat setelah video itu ditayangkan. Jadi, Nona Rifda, saat Anda melangkah ke aula, Anda bukan hanya melangkah sebagai seorang tamu. Anda melangkah sebagai headline global yang sedang menunggu momennya. Janji Emer Lauren membuat Rifda semakin yakin pada rencananya. Malam harinya, Rifda kembali ke studio sewaannya, ditemani oleh mobil sewaan mewah yang ia gunakan untuk mengantar Emer Lauren. Ia menghabiskan malam itu untuk pengepasan gaun penebusan untuk dirinya sendiri, gaun emerald green. Ia menambahkan bros jarum kecil dari brokat yang dibuang Risa. Rifda menatap pantulan dirinya di cermin. Sosok yang berdiri tegak, memancarkan kekuatan dari dalam. Ia telah siap. Gaun uji coba yang dibuang Risa telah menjadi simbol kekuatan. Gaun penebusan ini adalah tiketnya menuju takdir yang baru. Hari esok adalah malam Midodareni, babak awal dari pengungkapan yang akan mengguncang Risa. Malam Midodareni tiba, dan rumah besar keluarga itu dipenuhi dengan keramaian yang hangat, dihiasi lampu-lampu temaram dan aroma bunga sedap malam. Risa, dalam balutan gaun adat yang mahal dan memamerkan perhiasan berkilauan, terlihat sangat puas. Malam ini adalah panggungnya, ajang pamer terakhir sebelum ia sah menjadi istri Dimas. Ia berkeliling, menerima pujian, dan sesekali matanya mencari-cari sosok Rifda, berharap menemukan kakaknya dalam keadaan lusuh dan cemas, sesuai dengan ekspektasinya. Rifda tiba di rumah sedikit terlambat, langsung dari studio rahasianya. Ia tidak mengenakan gaun emerald green yang spektakuler itu. Untuk malam ini, Rifda memilih gaun malam sederhana berwarna navy yang ia jahit sendiri. Gaun itu tidak memiliki sulaman mencolok, namun potongannya sangat rapi dan kainnya jatuh sempurna di tubuhnya, memancarkan aura effortless elegansi yang jauh lebih mahal daripada segala kemewahan yang Risa paksakan. Rifda tidak membutuhkan perhatian, ia hanya membutuhkan ketenangan. Begitu melihat Rifda, Risa segera mendekat, tangannya melingkari lengan Dimas, seolah ingin menunjukkan superioritas. "Oh, lihat siapa yang datang," sindir Risa. Suaranya sengaja dibuat nyaring di hadapan beberapa kerabat yang berkumpul. "Akhirnya kakakku yang super sibuk datang juga. Aku khawatir kamu tidak bisa mengumpulkan uang 50 juta itu dan harus pinjam dari ibu." Rifda tersenyum, senyum yang dingin dan meyakinkan. Ia menatap lurus ke mata Risa, lalu ke Dimas, dan ke kerabat di sekitarnya. "Aku sudah bilang, Risa, jangan khawatir. Semuanya sudah beres. Cek 50 juta sudah siap. Tunai, atas namamu. Aku bahkan sudah mengurus semua dokumen transfernya agar kamu tidak repot. Aku akan menyerahkannya padamu besok, di depan semua tamu, seperti yang kamu minta. Aku tidak mau ada keraguan sedikit pun mengenai komitmenku." Pengakuan Rifda itu seketika membuat Risa terdiam. Risa berharap Rifda akan memohon atau terlihat miskin, tetapi yang ia lihat adalah seorang wanita yang begitu tenang, begitu yakin, seolah uang 50 juta itu hanyalah uang receh yang baru saja ia temukan di saku jaket. Ketegasan Rifda membuat Risa, di mata kerabatnya, justru terlihat rakus dan tidak tahu terima kasih karena terlalu menuntut sang kakak. Risa terpaksa mengubah topik, kembali ke Dimas, namun ia mulai merasakan kegelisahan. Ketenangan Rifda ini terlalu mencurigakan. Tidak lama kemudian, kehebohan kecil terjadi di pintu masuk. Emer Lauren tiba. Ia datang hanya sebentar. Sesuai janjinya,
didampingi oleh salah satu asisten pribadinya. Penampilan Emer Laurent yang formal, berkelas, dan aura, orang penting, yang melekat padanya langsung mencuri perhatian semua orang, termasuk Risa dan Dimas. Risa yakin ini adalah tamu penting dari Dimas. Risa dan Dimas bergegas menghampiri Emer Laurent, berusaha menyambutnya dengan sapaan paling ramah. Emer Laurent, selamat datang. Kami tidak menyangka Anda bisa datang, kata Risa, mencoba terdengar akrab, padahal ia tidak mengenalnya. Emer Laurent menanggapi sapaan itu dengan sangat formal dan kaku, senyumnya tidak mencapai mata. Terima kasih atas undangannya. Saya datang karena ada urusan penting yang harus saya selesaikan di sini. Ia berbicara singkat, menjaga jarak, membuat Risa dan Dimas merasa canggung dan bingung. Tepat saat itu, Rifda sengaja berjalan melewati area itu. Emer Laurent menghentikan Rifda. Nona Rifda, ada perkembangan terbaru dari Singapura. Saya perlu konfirmasi Anda, ujarnya, suaranya terdengar profesional dan penuh hormat. Rifda mengangguk, juga berbicara dengan nada bisnis yang dingin. Baik, Emer Laurent. Akan saya sampaikan konfirmasi saya besok pagi sebelum acara dimulai. Pastikan semuanya sudah sesuai dengan detail yang saya berikan kepada teknisi. Interaksi singkat itu, yang hanya berlangsung beberapa detik, memiliki efek luar biasa. Risa dan Dimas terkesiap. Emer Laurent, seorang ticon Eropa yang sangat kaya dan penting, bersikap sangat formal dan penuh hormat kepada Rifda. Mereka mendengar Rifda berbicara tentang konfirmasi dan detail kepada teknisi, seolah Rifda adalah atasan Emer Laurent dalam sebuah proyek besar. Risa kembali menarik lengan Dimas. Sayang, apa maksudnya tadi? Kenapa dia bicara seperti Rifda adalah bosnya? Bisik Risa dengan panik. Dimas menggelengkan kepala, sama bingungnya. Aku tidak tahu. Aku sudah mencari tahu, dia tidak ada hubungannya dengan bisnisku. Tapi dia jelas datang untuk urusan yang sangat besar, dan sepertinya berhubungan dengan Rifda. Kecurigaan Risa kini mencapai titik didih. Malam itu yang seharusnya menjadi malam penuh kemenangannya, tiba-tiba diisi oleh bayangan misterius Emer Laurent dan aura wibawa Rifda yang tidak bisa ia patahkan. Risa berusaha mencari informasi dari Bu Ratna. Bu, Rifda bicara apa tadi dengan pria asing itu? Rifda sedang mengerjakan proyek apa? Katakan padaku, desak Risa. Bu Ratna hanya tersenyum tenang. Rifda bilang dia sedang mengerjakan proyek kutur besar dari klien internasional. Itu saja yang ibu tahu? Nah, ibu sudah berjanji tidak akan memberitahu detailnya. Tapi yang pasti, Rifda terlihat sangat bahagia dan fokus. Jawaban Bu Ratna semakin membuat Risa frustrasi. Ia tidak percaya Rifda, seorang penjahit rumahan yang ia anggap remeh, tiba-tiba memiliki koneksi sekelas Emer Laurent. Sementara Risa tenggelam dalam kecurigaannya, Rifda menggunakan sisa waktunya untuk memastikan seluruh rencana teknis untuk hari H berjalan mulus. Ia mengirim pesan terakhir kepada teknisi sound system pernikahan Risa, mengonfirmasi waktu tepat pemutaran video Emer Laurent. Rifda tahu, seluruh rencananya tergantung pada pemutaran video yang sempurna itu. Ia telah membayar teknisi itu berkali-kali lipat dari bayaran normalnya, hanya untuk memastikan ketaatan total. Rifda meninggalkan acara Midodareni lebih awal, kembali ke studio rahasianya. Ia mengambil gaun penebusan, gaun champagne gold yang sempurna, dan mengemasnya dengan hati-hati dalam kotak busana. Ia tahu, gaun ini akan dibawa oleh Emer Laurent langsung ke Singapura untuk grand launching segera setelah pernikahan Risa selesai. Dan ia menyiapkan gaun malam emerald green yang akan ia kenakan besok, sebagai seragam pertempuran terakhirnya. Di malam yang sunyi itu, Rifda menatap gaun penebusan. Ini bukan lagi tentang 50 juta atau hinaan Risa. Ini adalah tentang martabat dan validasi. Besok, ia akan melangkah ke aula, didampingi oleh sosok yang dihormati dunia, dan membiarkan karyanya yang berbicara, menghapus semua keraguan Risa. Pagi pernikahan Risa dan Dimas diselimuti kemewahan yang berlebihan dan ketegangan yang tersembunyi. Di kamar rias pengantin, Risa tampak memukau dalam gaun suaannya. Namun wajahnya tidak sepenuhnya memancarkan kebahagiaan. Matanya terus-menerus melirik ke ponselnya, memeriksa apakah Rifda telah mengirim pesan konfirmasi mengenai uang 50 juta. Risa merasa puas karena berhasil memaksa kakaknya untuk melayani tuntutannya. Tetapi bayangan Emer Laurent dan interaksi formalnya dengan Rifda di malam Midodareni terus menghantuinya. Risa tidak bisa menerima kenyataan bahwa Rifda,
yang ia anggap tak lebih dari penjahit rumahan, memiliki koneksi bisnis internasional yang jauh lebih bergengsi daripada koneksi bisnis Dimas. Dimas, apakah kamu sudah memastikan semua tamu VIP dari kolega kita sudah datang? Tanya Risa kepada Dimas yang tampak santai. Dan pastikan Emer Lauren diberi tempat duduk paling depan. Jangan sampai tamu penting seperti itu merasa diabaikan. Dimas mengangguk. Tentu, sayang. Semua sudah diatur. Tapi, jujur saja, aku masih bingung dengan Rifda. Dia bilang akan datang terlambat, dan dia bersikeras membawa sendiri sertifikat transfer uang itu. Kenapa dia harus pamer di hari pernikahan kita? Dia ingin mencari perhatian. Dimas. Dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak miskin. Biarkan saja. Lagi pula, dia akan memberikan 50 juta di depan semua orang. Itu akan membuat kita terlihat sangat makmur, dan dia terlihat seperti bawahan yang patuh. Ujar Risa, mencoba menenangkan dirinya dengan menempatkan Rifda kembali pada posisi yang rendah di matanya. Padahal, jauh di dalam hatinya, Risa takut. Ia takut Rifda tidak hanya datang membawa uang, tetapi membawa sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Sementara kekacauan itu terjadi di kamar pengantin Risa, Rifda berada di hotel tempat Emer Lauren menginap, menyelesaikan persiapannya dengan ketenangan seorang jenderal yang bersiap menuju medan perang. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun malam emerald green yang ia rancang khusus. Gaun itu memeluk tubuhnya dengan sempurna, memancarkan warna hijau tua yang berwibawa, jauh dari kesan pesta atau santai. Gaun itu menjerit kekuatan dan otoritas. Di bahunya, terselip bros kecil dari sisa brokat yang dibuang Risa. Bros itu kini terasa seperti lencana kehormatan yang mengingatkannya pada tujuannya. Emer Lauren, yang sudah siap dengan setelan formalnya, memasuki ruangan Rifda. Ia menatap Rifda dengan kekaguman. Nona Rifda, Anda tidak hanya terlihat indah. Anda terlihat seperti pemilik acara ini. Gaun ini, luar biasa. Ini tidak hanya mencuri perhatian Risa, tetapi juga semua kritikus yang mungkin hadir di sana, puji Emer Lauren. Terima kasih, Emer Lauren. Ini adalah seragam pertempuran terakhir saya, jawab Rifda, tersenyum kecil. Ia mengambil amplop tipis berisi sertifikat transfer uang 50 juta dan menyimpannya di tas tangannya. Kita harus tiba tepat waktu. Saat Risa dan Dimas sudah berdiri di pelaminan, dan semua tamu penting sudah duduk. Kita harus menjadi fokus kedua setelah pengantin, sebelum kita menjadi fokus utama. Rifda dan Emer Lauren kemudian menuju grand aula pernikahan dengan mobil mewah yang telah disiapkan. Selama perjalanan, mereka hanya membahas detail waktu pidato Emer Lauren dan kode rahasia untuk teknisi sound system. Rifda memastikan Emer Lauren memahami bahwa pidato awalnya harus sangat umum dan basa-basi, menjaga aura misteri hingga saat video diputar. Emer Lauren meyakinkan Rifda bahwa ia telah mempersiapkan koneksi satelit langsung ke Singapura, memastikan tidak ada gangguan saat penayangan video Grand Launching Azure Atelier. Setibanya di aula, suasana sangat meriah. Risa dan Dimas sudah berdiri di atas pelaminan yang dihiasi bunga-bunga mahal, menerima ucapan selamat dari ratusan tamu. Lampu-lampu sorot memantul dari perhiasan dan dekorasi mahal, menciptakan suasana kemewahan yang tak tertandingi. Tepat saat itu, pintu aula terbuka perlahan, dan Rifda melangkah masuk, didampingi Emer Lauren. Keheningan seketika menyelimuti sebagian besar tamu. Tidak ada musik, tidak ada sorakan, hanya bisikan terkejut. Gaun emerald green Rifda, yang kontras dengan lautan gaun pastel lainnya, serta aura Emer Lauren yang formal dan mencolok, menarik semua mata. Mereka berdua berjalan dengan langkah yang tenang dan berwibawa, menuju area VIP yang sudah disediakan, tanpa mengalihkan pandangan atau menunjukkan reaksi apapun terhadap kerumunan. Risa, yang sedang tersenyum kepada seorang tamu, melihat pemandangan itu. Senyumnya langsung membeku, seolah ada aliran listrik dingin yang menyambar wajahnya. Ia melihat Rifda bukan sebagai kakak yang terhina, melainkan sebagai seorang ratu yang baru saja datang untuk menagih janji. Dimas, bisik Risa dengan suara gemetar, meraih erat lengan suaminya. Lihat, mereka datang. Kenapa Rifda mengenakan gaun seperti itu? Dia terlihat sangat penting. Dimas juga terkejut. Aku tidak tahu. Tapi kehadirannya dengan Emer Lauren benar-benar mencuri perhatian. Mereka terlihat seperti partner bisnis yang setara.
Rifda dan Emer Lauren duduk di barisan depan VIP. Rifda melirik ke atas, ke arah Risa di pelaminan. Risa kini tidak lagi fokus pada tamunya. Matanya terpaku pada Rifda, yang membalas tatapan itu dengan senyum kecil yang sangat tenang. Senyum penuh kemenangan yang membuat Risa merinding. Rifda telah berhasil. Ia telah membalikkan narasi. Pesta pernikahan Risa kini menjadi panggungnya. Ketegangan di aula pernikahan semakin memuncak, tak terlihat oleh kebanyakan tamu yang sibuk menikmati hidangan mewah dan alunan musik merdu, tetapi sangat terasa oleh Risa dan Rifda. Risa berdiri kaku di pelaminan, senyumnya terasa dingin dan palsu. Matanya terus melirik arah meja VIP, tempat Rifda duduk berdampingan dengan Emer Lauren. Rifda, dalam balutan gaun emerald green yang mewah dan berwibawa, terlihat santai. Sesekali berbicara singkat dengan Emer Lauren dengan bahasa Inggris yang lancar dan profesional. Setiap interaksi itu adalah tusukan kecil pada rasa percaya diri Risa. Risa tidak bisa memfokuskan diri pada tamu yang datang, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa Rifda sekarang? Apa yang mereka rencanakan? Risa mencoba menghubungi Dimas melalui bisikan terpaksa di balik senyum. Dimas, suruh MC segera memanggil Emer Lauren. Aku ingin dia cepat-cepat memberikan pidato dan pergi. Dan suruh Rifda ke sini, aku ingin dia menyerahkan uang itu sekarang juga dan duduk di kursi belakang. Dimas, yang juga merasa tidak nyaman dengan kehadiran Rifda dan Emer Lauren, mencoba mengirim kode kepada Bu Ratna agar mendekati Rifda. Namun Bu Ratna hanya membalas dengan tatapan tenang yang menyiratkan, aku tidak akan ikut campur. Karena merasa terdesak, Risa mencoba mengambil tindakan drastis. Ia mengirim pesan teks kepada Rifda. Isinya singkat dan memaksa, segera ke pelaminan, serahkan cek itu sekarang. Jangan mencari masalah di sini. Rifda merasakan ponselnya bergetar di dalam tas tangan kecilnya. Ia membacanya, dan senyum tipisnya melebar. Ia tidak membalas pesan itu. Sebaliknya, Rifda justru berdiri dari kursinya, berjalan ke area VIP, dan menyalami beberapa tamu penting yang tampak mengenali Emer Lauren. Tindakan Rifda ini adalah penolakan halus, sebuah deklarasi bahwa ia bukan lagi orang yang bisa diperintah Risa. Rifda telah bertransformasi menjadi sosok yang setara, bahkan mungkin lebih tinggi daripada Risa. Saat tamu terakhir memberikan ucapan selamat, MC mengambil mikrofon, mengumumkan segmen spesial. Hadirin sekalian, dengan segala hormat, kami persilakan tamu kehormatan kami dari Eropa, seorang tokoh penting di dunia mode dan bisnis, Emer Lauren Dubois, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Risa tersenyum penuh kemenangan lagi, berpikir bahwa Emer Lauren kini akan memuji kemewahan pernikahannya. Emer Lauren melangkah ke panggung, naik beberapa langkah, hingga berdiri tepat di bawah pelaminan tempat Risa dan Dimas berada. Ia memandang ke sekeliling aula, tatapannya tenang dan menghakimi. Selamat malam yang indah. Emer Lauren memulai pidatonya dengan aksen Perancis yang berwibawa, membuat suasana aula hening. Merupakan suatu kehormatan berada di sini, di tengah perayaan cinta antara Risa dan Dimas. Pernikahan adalah sebuah karya seni, membutuhkan kesabaran, komitmen, dan yang paling penting, detail yang sempurna. Risa tersenyum lebar, menyenggol lengan Dimas. Lihat, dia memuji detail pernikahan kita. Pikir Risa, bangga pada gaun sewaan dan dekorasi mahal yang ia pamerkan. Ia gagal menangkap bahwa Emer Lauren menggunakan kata-kata seperti karya seni, detail sempurna, dan komitmen yang lebih merujuk pada dunia kreatif Rifda daripada dunia bisnis Dimas. Namun, suasana kebanggaan Risa tidak berlangsung lama. Emer Lauren melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih kuat. Saya terbang jauh-jauh ke sini bukan hanya untuk merayakan persatuan indah ini. Saya datang karena ada momen yang jauh lebih besar dan monumental bagi perusahaan saya, Azur Atelier. Sebuah pencapaian yang menandai perubahan besar dalam industri mode global. Dan pencapaian itu berawal dari sebuah karya yang sangat orisinal dan berani. Tiba-tiba, mata Emer Lauren tertuju pada Rifda yang duduk di barisan depan. Ia memberikan senyum kecil, senyum yang tidak pernah ia berikan pada Risa. Risa mulai merasakan jantungnya berdebar kencang. Firasat buruk mulai menjalar. Saya ingin merayakan pencapaian ini di hadapan keluarga dan kerabat terdekat orang yang paling bertanggung jawab atas revolusi ini. Orang yang karyanya saya yakini akan mengubah wajah mode bridal Asia, lanjut Emer Lauren, menoleh ke arah Rifda dan mengulurkan tangannya ke bawah panggung. Oleh karena itu,
Hadirin sekalian, saya ingin meminta sosok yang hebat dan berdedikasi ini untuk bergabung dengan saya di panggung. Seorang seniman sejati, seorang kepala desainer yang akan membuat Azur Atelier bangga, Nona Rifda Handayani. Risa terkesiap. Wajahnya langsung pucat pasi. Ia memejamkan mata sejenak, berharap ia salah dengar. Tapi semua mata kini tertuju pada Rifda. Dimas juga tampak terkejut, mencoba memahami situasi ini. Rifda berdiri dengan anggun, membenarkan letak gaun emerald green-nya. Ia berjalan pelan menuju panggung, setiap langkahnya terasa berbobot dan penuh kemenangan. Risa melihat kakaknya kini berdiri sejajar dengan panggungnya, di samping seorang maestro dunia. Saat Rifda mencapai panggung, Emer Laurent menjabat tangannya dengan hormat, lalu menyerahkan mikrofon utama kepada Rifda. Tindakan itu adalah pengakuan otoritas tertinggi. Rifda kini memegang kendali penuh atas panggung dan narasi, sementara Risa terperangkap di pelaminan sebagai penonton yang cemas. Rifda mengambil napas dalam-dalam, menatap lurus ke arah Risa di pelaminan. Ini adalah momen perkenalan yang sesungguhnya. Rifda berdiri tegak di panggung, memegang mikrofon. Wajahnya tenang, tidak ada jejak amarah atau sakit hati, hanya wibawa seorang profesional yang berada di puncak karir. Risa, di pelaminan, menatap Rifda dengan mata melebar, berharap kakaknya hanya akan mengucapkan selamat biasa dan segera turun. Tapi Rifda tidak melakukannya. Ia membiarkan keheningan melingkupi aula sejenak, sebuah keheningan yang terasa mencekam bagi Risa. Terima kasih, Emer Laurent, atas pengantar yang luar biasa. Dan selamat kepada Risa dan Dimas. Rifda memulai. Suaranya terdengar jelas, tidak berteriak, namun memiliki kekuatan yang menarik perhatian semua tamu. Saya setuju dengan Emer Laurent. Pernikahan adalah seni, dan seni membutuhkan pengorbanan, kejujuran, dan yang paling penting, menghargai orisinalitas. Rifda menoleh ke arah Bu Ratna yang duduk di barisan depan. Bu Ratna memberikan senyum bangga, meski masih diliputi kebingungan. Risa, di sisi lain, mulai gelisah. Ia merasa Rifda mulai menyinggung sesuatu yang pribadi. Saya datang hari ini bukan hanya sebagai seorang kakak. Saya datang untuk memenuhi janji, sebuah janji yang saya buat untuk menghapus keraguan. Keraguan tentang kemampuan saya, dan keraguan tentang komitmen saya. Lanjut Rifda, perlahan merogoh tas tangannya yang kecil. Ia mengeluarkan amplop putih tebal. Kepada adik saya, Risa. Kamu menuntut saya untuk membayar 50 juta rupiah, tunai, sebagai ganti rugi atas kerusakan gaun uji coba yang saya buat dan sebagai biaya sewa gaun pengantin yang baru. Saya memenuhi janji itu sekarang, kata Rifda, memegang amplop di udara. Ia kemudian menatap Risa dengan senyum yang sangat menantang. Ambillah, Risa. Ini adalah sertifikat transfer tunai 50 juta rupiah yang saya siapkan dengan mudah. Anggap saja ini adalah uang receh pertama yang saya keluarkan dari kontrak terbaru saya. Rifda berjalan ke tepi panggung, memberikan amplop itu kepada seorang pelayan untuk diserahkan kepada Risa. Risa menerimanya dengan tangan gemetar, merasa sedikit lega karena uang itu sudah ada, namun merasa sangat terhina karena Rifda menyebutnya uang receh. Rifda berhasil membuat Risa yang kaya raya terlihat seperti pengemis yang hanya fokus pada uang. Rifda kembali ke tengah panggung. Sekarang, setelah urusan uang receh ini selesai, Rifda menekankan kata, uang receh, dengan sengaja. Saatnya saya menunjukkan kepada kalian semua apa yang sebenarnya saya kerjakan selama 3 minggu ini. Apa yang membuat Emer Laurent terbang jauh-jauh dari Eropa, dan apa yang membuat saya layak berdiri di sini sebagai kepala desainer Asia untuk Azur Atelier. Rifda memberikan kode kepada teknisi sound system yang ia bayar mahal. Seketika, lampu-lampu di aula meredup, menyisakan lampu sorot yang terpusat ke layar besar di belakang pelaminan. Risa dan Dimas, serta semua tamu, terpaksa mengalihkan pandangan mereka ke layar. Layar itu menampilkan logo mewah Azur Atelier yang disusul dengan kilasan gemerlap panggung fashion show di Singapura. Musik menghentak, profesional, dan berkelas. Semua tamu, terutama rekan bisnis Dimas, terkesiap kagum. Mereka sadar bahwa ini adalah acara mode global yang sangat besar. Rifda berbicara di atas panggung, suaranya kini terdengar seperti narator. Ini adalah grand launching koleksi bridal couture terbaru kami. Selama ini, saya harus merahasiakannya.
Gaun-gaun yang kalian lihat di layar adalah karya para desainer hebat di bawah naungan Azur Atelier. Video berjalan, menampilkan model-model cantik dengan gaun-gaun yang fantastis. Risa dan Dimas hanya bisa menatap takjub, merasa bangga karena acara sehebat ini ditampilkan di pernikahan mereka, meskipun mereka tidak tahu apa hubungan pastinya. Tepat di akhir video, tempo musik melambat, lampu sorot di panggung video terpusat ke satu titik. Seorang model muncul, berjalan perlahan. Ia mengenakan gaun pengantin yang sama sekali berbeda dari semua gaun yang ditampilkan sebelumnya. Gaun itu berwarna champagne gold, dengan siluet mermaid yang anggun, lapisan sutra yang mewah, dan sulaman tangan yang menakjubkan di bagian ekor dan punggung. Mata Risa, yang awalnya hanya terpaku pada layar, kini membelalak ngeri. Ia mencoba bernapas, tapi rasanya udara di paru-parunya habis. Gaun itu. Detail pada gaun itu. Garis leher yang unik, dan signature jahitan yang ia kenal. Itu adalah detail yang sama persis dengan gaun uji coba yang ia sebut, baju gembel, dan ia buang ke tempat sampah di ruang kerja Rifda. Gaun yang ia hina, yang ia anggap sampah, kini berdiri gagah di panggung mode internasional, menjadi centerpiece yang paling dielu-elukan. Risa baru menyadari, Rifda tidak membuat satu gaun uji coba yang buruk. Rifda membuat prototipe yang Risa hina. Lalu Rifda menyempurnakannya menjadi karya agung yang kini disaksikan oleh seluruh dunia. Saat kamera video di layar besar itu melakukan zoom in pada bros kecil di bagian bahu gaun champagne gold, bros yang terbuat dari sisa potongan brokat yang ia buang, Risa benar-benar membeku. Bros itu adalah pengingat visual yang tak terbantahkan. Rifda telah menggunakan penghinaannya sebagai inspirasi, mengubah sampah menjadi harta. Rifda kini menunjuk ke layar, suaranya lantang dan tegas. Gaun yang kalian lihat, gaun yang menutup grand launching ini, gaun yang merupakan perpaduan budaya dan seni, adalah mahakarya yang saya rancang dan saya buat dengan tangan saya sendiri. Gaun yang kalian lihat di layar adalah gaun penebusan saya. Emer Laurent mengambil mikrofon, berdiri di samping Rifda. Dan hadirin sekalian, suaranya bergaung, kami umumkan secara resmi bahwa karya luar biasa ini, dan semua yang akan datang setelahnya, adalah buah tangan dari kepala desainer Asia kami yang baru, Rifda Handayani. Risa merasakan seluruh dunianya runtuh. Bukan hanya kakaknya sukses, tetapi suksesnya kakaknya lahir dari penghinaan yang ia lakukan. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Ia kehilangan segalanya. Kebanggaan, harga diri, dan kontrol atas narasi. Di tengah sorakan kagum para tamu, Risa merasakan pandangannya menggelap. Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah meledak di aula pernikahan, bukan lagi untuk pasangan pengantin, melainkan untuk Rifda dan pengumuman monumental dari Emer Laurent. Sorakan itu terasa seperti guntur di telinga Risa. Di pelaminan, Risa merasakan kakinya lemas. Pandangannya berputar, dan ia terhuyung-huyung. Hampir jatuh jika Dimas tidak cepat menangkapnya. Wajah Risa seputih gaun pengantinnya, dan semua make-up mahal yang ia kenakan tidak mampu menutupi rasa malu dan syok yang luar biasa. Ia tidak pingsan, tetapi ia berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Sepenuhnya sadar akan kejatuhan martabatnya di depan semua orang. Para tamu, termasuk kolega-kolega bisnis Dimas yang terpandang, mulai berbisik-bisik. Mereka kini menyadari bahwa Rifda, yang baru saja dipermalukan Risa karena masalah uang 50 juta, ternyata adalah desainer jenius yang karyanya diakui global. Bisikan-bisikan itu bercampur dengan pujian untuk Rifda dan rasa kasihan yang terselubung untuk Risa, yang kini terlihat seperti wanita yang hanya mampu menyewa kemewahan, sementara kakaknya menciptakan kemewahan. Di panggung, Rifda membiarkan Emer Laurent menikmati tepuk tangan itu sejenak. Ketika sorak-sorai mulai mereda, Rifda mengambil alih mikrofon untuk menyampaikan kalimat penutupnya. Hadirin sekalian, saya tidak akan berlama-lama. Tugas saya di sini sudah selesai, ujar Rifda dengan nada yang tenang dan dewasa. Ia tidak menggunakan momen ini untuk menyerang Risa secara pribadi, melainkan untuk menyampaikan pesan universal tentang karya dan nilai diri. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa nilai sejati seseorang dan karyanya tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang yang ia miliki, atau seberapa mahal barang yang ia kenakan. Nilai ditentukan oleh keaslian ide, dedikasi, dan pengakuan dari pihak yang benar-benar memahami dan menghargai karya itu. Rifda menoleh ke arah pelaminan, tatapannya bertemu dengan mata Risa yang penuh keputusasaan. Saya berharap, ke depannya, setiap orang dapat menghargai talenta dan kerja keras orang lain,
dan tidak membuang ide yang berharga ke tempat sampah, kata Rifda. Sindiran halusnya menusuk langsung ke ulu hati Risa, mengingatkan Risa pada gaun uji coba yang ia buang. Emer Laurent menepuk punggung Rifda dengan bangga. Ini adalah akhir yang elegan, tidak ada caci maki, hanya pernyataan fakta dan kemenangan profesional yang tak terbantahkan. Rifda menyerahkan mikrofon kepada Emer Laurent, dan ia turun dari panggung. Rifda tidak menuju ke pelaminan. Ia berjalan lurus menuju Bu Ratna. Bu Ratna berdiri, air mata haru menggenang di matanya. Ia memeluk putrinya erat-erat. Pelukan itu adalah pelukan bangga yang sudah lama Rifda nantikan. Ibu tahu kamu hebat, nak. Tapi ibu tidak menyangka kamu akan seluar biasa ini. Bisik Bu Ratna, suaranya tercekat. Risa, bagaimana dengan Risa? Rifda melepaskan pelukan itu. Risa akan baik-baik saja, Bu. Dia akan belajar. Dia harus belajar. Bu, saya tidak punya banyak waktu. Saya harus segera ke bandara. Saya membawa gaun penebusan untuk penerbangan pertama saya ke Singapura. Emer Laurent sedang menunggu. Rifda mengeluarkan sebuah amplop kecil dari saku dalam gaun emerald green-nya. Amplop itu berisi salinan ringkas kontraknya dengan azur atelier dan detail rekening gajinya yang fantastis. Ini untuk ibu. Ini adalah bukti bahwa anak ibu yang katanya tidak punya uang, ini sudah menjamin masa depan ibu. Jaga diri ibu baik-baik. Saya akan sering menelepon. Bu Ratna menerima amplop itu, tangannya gemetar. Ia tahu, putrinya yang paling sederhana kini telah terbang tinggi, jauh melampaui segala kemewahan semu yang dipuja Risa. Rifda melirik jam tangannya. Sudah waktunya. Ia melangkah keluar dari aula, didampingi Emer Laurent. Ketika ia berjalan melewati pintu keluar, ia sengaja melambatkan langkah dan menoleh ke belakang, ke arah pelaminan. Risa, yang masih berpegangan erat pada Dimas, menatap Rifda dengan tatapan kosong, penuh penyesalan yang terlambat. Risa melihat Rifda berjalan menjauh, bukan sebagai kakak yang pecundang, melainkan sebagai sosok yang penuh wibawa. Risa baru menyadari bahwa gaun pengantin sewaan yang ia kenakan, yang ia anggap kemewahan, kini terasa seperti tiruan murah dari keaslian desain kakaknya. Rasa iri dan sombong Risa telah membawanya ke titik terendah. Rifda memberikan senyum terakhir yang tenang, senyum yang menutup semua babak konflik. Ia telah memenangkan pertarungan ini bukan dengan kebencian, melainkan dengan pencapaian diri yang paling elegan. Rifda dan Emer Laurent melangkah keluar dari aula menuju mobil mewah yang menunggu. Di dalam mobil, Emer Laurent tersenyum. Sebuah penutup yang sempurna. Nona Rifda. Sekarang, mari kita terbang ke Singapura. Dunia mode sedang menunggu gaun penebusan Anda. Rifda menatap keluar jendela, melihat bayangan aula pernikahan itu perlahan menghilang. Ia merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia meninggalkan hinaan, persaingan, dan masa lalu, menuju masa depan gemilang yang ia ciptakan dengan kedua tangannya sendiri. Gaun yang dibuang Risa kini telah menjadi tiket emasnya. Pesan moralnya. Nilai sejati diri kita tidak ditentukan oleh hinaan atau kata-kata kasar orang lain, tetapi oleh pencapaian yang kita raih dan pengakuan dari dunia yang objektif. Kesuksesan adalah balasan yang paling elegan.